Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi terkait dengan beberapa saham pilihan dari saya yang harganya cukup bagus saat ini dan valuasinya juga murah. Di sini disclaimer on, bukan anjuran untuk melakukan jual atau beli suatu saham, hanya sebagai informasi. Apabila teman-teman mau melakukan jual atau beli suatu saham, harus melakukan analisis lebih lanjut. Baik, di sini ada beberapa saham yang sudah saya masukkan watchlist di aplikasi RTI Bisnis atau RTI Bisnis. Baik, di sini secara umum ada saham dengan kode emiten ASRI, BEST, BSDE, CTRA, DEMAS atau DMAS, GPRA, JRPT, LPCK, MDLN, MTLA, dan SMDM. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11 saham yang saya masukkan watchlist di properti, sektor properti. Namun dari 11 saham ini saya ada beberapa yang paling bagus menurut saya pribadi, yaitu dilihat dari fundamentalnya, khususnya dari valuasi dan sebagainya. Nah, di sini untuk saham yang saya sarankan, yaitu saya sarankan paling menarik di sini saya yaitu memilih BEST dan JRPT. Nah, nanti juga saya jelaskan untuk alasannya untuk saham lain kenapa tidak saya pilih. Yang pertama di sini ada saham ASRI. Untuk saham ASRI ini bisa teman-teman lihat, untuk valuasinya sudah cukup bagus di sini. Tetapi di sini untuk ASRI yang kurang menarik adalah di sisi DER-nya cukup tinggi. DER atau rasio utangnya cukup tinggi. Sebentar. Mohon maaf tadi untuk jaringan wifi-nya atau jaringan wifi-nya kurang bagus. Di sini saya ganti dengan data seluler dulu. Nah, untuk bisa dilihat teman-teman di sini untuk saham ASRI DER-nya di atas 100%. Dan di sini untuk saya lihat juga ada indikasi repo, tapi belum tahu pastinya karena di shareholder composition ada PT Mapping Sekuritas juga menjadi salah satu pemilik saham ASRI, seperti itu. Tapi saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang repo saham ASRI karena belum ada kepastian di sini. Masih indikasi. Lanjut untuk saham BES, ini adalah salah satu saham yang menarik bagi saya. Dari sisi fundamental cukup bagus dibanding yang lainnya. Valuasinya cukup baik, yaitu 5,74 kali, PBV-nya 0,34 kali. Rasio utangnya juga cukup baik, profitabilitasnya juga baik. Lalu lanjut untuk saham BSDE. Untuk saham BSDE ini cukup bagus, termasuk saham properti yang di jajaran atas, tetapi untuk sisi valuasinya dari BIR sudah cukup tinggi. Lalu selanjutnya di sini CTRA.
Untuk CTRA ini catatannya yaitu adalah di rasio utangnya cukup tinggi, di atas 100%. DER-nya 114%. Untuk valuasi dari sisi PBV juga sudah lumayan tinggi. Lalu selanjutnya saham Demas. Untuk saham Demas ini adalah salah satu saham properti yang terkenal dengan saham yang rajin bagi-bagi dividen. Namun kalau dilihat dari sisi valuasi, di sini sudah lumayan tinggi untuk saham Demas, khususnya dari PBV-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham GPRA. Nah, saham GPRA ini juga cukup menarik, tetapi ada catatannya, teman-teman. Di sini GPRA valuasinya juga cukup bagus, lalu rasio utangnya bagus, tetapi ada catatan seperti saham ASRI tadi, ada indikasi repo, tetapi belum bisa memastikan apakah memang ada repo saham atau tidak. Di sini bisa dilihat shareholder composition, ada PT Mirai Asset. Jadi ada salah satu sekuritas yang memiliki saham ini. Baik, itu catatannya untuk GPRA. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu JRPT. Untuk JRPT juga cukup menarik, yaitu dua dari saham terbaik menurut saya pribadi di sektor properti setelah BES. Jadi BES dan JRPT ini adalah saham yang menurut saya pribadi cukup bagus di sektor properti. Kita lihat lebih lanjut untuk sisi fundamentalnya. Earningnya juga sudah bagus, valuasinya bagus, PER dan PBV-nya masih di bawah standar, yaitu cukup murah. Untuk rasio likuiditas, rasio utangnya juga cukup bagus. Jadi JRPT dan BES adalah saham properti yang menurut saya pribadi paling menarik. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu LPCK. Di sini kenapa saya katakan belum menarik untuk LPCK? Karena cash flow-nya masih negatif. Jadi cash flow untuk saham LPCK ini negatif, jadi kurang menarik. Untuk selanjutnya yaitu MDLN. Untuk MDLN ini bisa kita lihat di case statisticsnya, cash flow-nya masih negatif. Lalu untuk rasio utangnya, liquider-nya yaitu 200%, yaitu cukup tinggi. Lalu di sini untuk di shareholder composition, saya melihat ada indikasi repo, tapi saya tegaskan lagi bahwa ini belum pasti ada repo saham atau tidak, tetapi ada indikasi. Karena di sini ada salah satu sekuritas yang memiliki saham ini, yaitu Panin dan CIMB. Kalau dilihat dari sini ya, itu catatan untuk MDLN. Selanjutnya MTLA. MTLA juga lumayan menarik, tetapi untuk sisi valuasinya, PER-nya sudah lumayan tinggi, yaitu di atas 10, PER-nya sudah 12 kali. Untuk yang lainnya juga cukup menarik. Yang terakhir saham SMDM. Sebenarnya saham SMDM ini juga cukup menarik di sektor properti,
tapi saham SMDM ini sudah lumayan naik kencang di 1 bulan terakhir ini di awal September. Jadi untuk harganya, dulu saya melihat saham SMDM ini valuasinya cukup menarik, pernya dulu di kisaran 7 dan BBV nya di kisaran 0,5 atau 0,6 kalau tidak salah. Sekarang karena harganya sudah melambung tinggi di 1 bulan terakhir, jadi valuasinya juga ikut naik. Untuk fundamental yang lain sebenarnya cukup menarik saham SMDM. Jadi itu teman-teman informasi watchlist dari saham sektor properti saya, yaitu 1 ada ASRI, 2 BES, 3 BSDE, 4 CTRA, 5 Demas, 6 GPRA, 7 JRPT, 8 LPCK, 9 MDLN, 10 MTLA, 11 SMDM. Kalau teman-teman ada saham sektor properti yang menurut teman-teman secara fundamental cukup bagus dan belum saya masukkan di watchlist, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman dari watchlist saham yang saya sharing pada kali ini? Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like video ini. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.